Halo semuanya, selamat sore dan selamat beraktivitas pada hari Senin ini. Saya Muhammad Wildan Azizi dari Prodi Ilmu Komunikasi ingin menyampaikan pidato singkat saya pada hari ini mengenai kecemasan yang terjadi saat ini di era digital. Teman-teman sekalian, data menunjukkan bahwa 75% orang mengalami kecemasan ketika berbicara di depan umum. Namun di sisi lain, 60% pemberi kerja menilai kemampuan public speaking sebagai kompetensi penting di dunia kerja. Artinya, mau tidak mau, kita harus mampu melampaui rasa cemas dan menggunakan kemampuan bicara sebagai kekuatan kita. Hari ini, saya mengajak teman-teman memahami bagaimana menjadi pembicara persuasif di era digital. Pembicara yang mampu mengganti, mempengaruhi, menginspirasi, dan membangun melalui kita, cerita, gambar, ataupun melalui kata. Menggunakan data, visual, dan cerita untuk memperkuat pesan. Di era digital, pidato tidak cukup hanya dengan kata-kata. Kita perlu bukti dan pengalaman emosional untuk membuat audiens percaya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa presentasi yang menceritakan cerita 22 kali lebih mudah diingat dibandingkan presentasi tanpa cerita. Artinya, sebuah narasi kecil saja bisa membuat pesan kita menancap jauh lebih dalam. Begitu juga visual, grafik sederhana, ilustrasi atau gambar latar saat presentasi online dapat menjelaskan pesan tanpa harus memakai kata-kata panjang. Data statistik yang relevan seperti yang saya sebutkan di awal membuat argumen kita lebih kredibel. Kombinasi kata, gambar, dan cerita adalah kunci di era digital. Lebih kuat dari satu elemen saja. Mayoritas dari kita pasti pernah merasa gugup, tangan dingin, suara gemetar, atau takut salah itu wajar. Bahkan survei menunjukkan kecemasan ini dialami oleh 3 dari 4 orang. Namun dengan latihan, persiapan, dan teknik pernapasan sederhana, kecemasan itu bisa dikendalikan. Selain itu, kita perlu memahami bahwa public speaking hari ini tidak hanya terjadi di panggung fisik, tetapi juga di Zoom, di Google Meet, Instagram Live, hingga webinar profesional. Di platform digital, kita bukan sekedar berbicara, kita membangun cerita, kredibilitas, dan jejaring. Maka menguasai public speaking berarti juga menguasai pencahayaan, sudut kamera, penyusunan slide, hingga cara kontak mata melalui kamera. Saya sedikit ingin sharing ketika saya masih duduk di bangku SMA, saya tidak memiliki rasa percaya diri, emosional saya yang kurang stabil. Tetapi sekarang saya sudah bisa mengontrol semuanya, tidak sepenuhnya, tetapi sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Cara yang saya lakukan adalah dengan take a break, menarik nafaslah sejenak, dan mampu memberi ruang pada diri sendiri untuk mengatur emosional itu sendiri. Mungkin teman-teman akan bisa lebih jelas lagi jika ingin menanyakan kepada saya secara pribadi atau lebih lanjut. Sekian saja pidato saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. See you.